Gamers, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita dalam program Inspiratif. Nah, saat ini saya sedang berada di Universitas Kristen Maranatha. Nah, sekarang juga kita kedatangan dua perempuan inspiratif dan tentunya cantik dan juga berbakat. Kenalan dulu dong, ini ada siapa? Graciela Jovanka Susanto dan Gabriela Jovanka Susanto. Halo, dipanggilnya siapa? Gaby sama Grace ya. Jadi ini kalian, ini tuh kembar nih Tribuners. Nah, mereka ini tuh punya berbagai produk, punya berbagai desain dan juga sering banget ikutan lomba dari Universitas Kristen Maranatha. Dan hari ini kita bakalan ngobrol dan mengupas tentang profilnya Gaby sama Grace juga ya. Nah, boleh kenalan dulu dong, Gaby sama Grace ini tuh sekarang semester berapa dan jurusan apa sih? Nah, saya Gaby, saya jurusan desain interior, sekarang semester 8. Kalau saya Graciela, saat ini juga semester 8, sedang menyusun tugas akhir. Nah, ini kan lucu banget ya, kalian kembar, terus juga sama-sama kuliah di desain interior. Ini kalau boleh tahu dulu nih, selingan untuk nanti kita ngobrol lebih deepnya lagi. Boleh tahu nggak kalian nih kembarnya bedanya berapa menit sih? Kita beda 7 menit. Dan terus bareng-barengan dari dulu gitu? Iya, terus bareng sih, dari SD sampai SMA. Sampai kuliah? Iya. Nah, tapi ini menarik juga nih, kalian tuh biasanya kalau misalnya kembar tuh kadang-kadang ya ada juga yang ingin gak mau barengan gitu atau punya bakat atau keinginan di tempat yang lain. Nah, kalau untuk Gaby sama Grace sendiri, boleh tahu gak sih kalian kenapa kok akhirnya bisa sama-sama tertarik di bidang yang sama gitu? Awalnya tuh sebenarnya kita pas kecil tuh senang main game The Sims. Kita selalu main berdua. Kita selalu gambar juga dari kecil tuh, kita sering gambar denah rumah. Iya, layoutnya Kita sering gambar. Bikin di desainnya. Iya. Dulu tuh kita sering gambar layout tuh di kertas juga, kita sering dari SD. Jadi kita langsung tertarik sih sejak SMA, langsung ke desain interior, mau kuliah. Dan itu juga ada sepupu juga yang desain interior juga, dulunya juga di Marna. Oh, jadi dapat inspirasi. Iya, dapat inspirasi ya. juga. Ini yang kakaknya yang mana ya? Gaby. Ini Gaby kakaknya, Grace adiknya ya berarti ya. Beda 7 menit tadi. Nah, berarti kan tadi kesukaan untuk mulai berkarir atau ternyata seru loh di bidang mendesain interior itu tuh karena bermain game tadi ya. Iya. Berarti bermain game The Sims dari kapan tuh? SD. Oh, dari SD. Iya, SD kita udah main. Berarti lebih seneng nge-layout rumahnya dibandingin kayak mainin kehidupannya si The Sims itu? Iya. Bedanya Kalau main game itu kita bosan sih kadang. Jadi kita sering cheat. Iya benar. Mager load ya, biar gampang. Nah, kalau misalnya Grace sama Gaby ini kan seneng tadi ya mendesain. Berarti kesukaan untuk menggambar awalnya itu pas SD tuh gimana tuh? Emang seneng coret-coret kah atau kayak gimana? untuk SD sih belum kelihatan sih, cuma gambar layout doang gara-gara game The Sims. Nah, buat SMP tuh ada tugas buat komik waktu itu. Terus buat komik gitu. Jadi pikiran lah depannya mau gimana ke arah desain. Gitu sama sih. Pas SMA juga ada jurusan ke seni rupa atau desain interior. Kita ikutnya interior. Berarti saat itu udah kepikiran ya ternyata aku udah punya passion di bidang desain interior nih, seperti itu. Iya. Nah, dari si desain interior ini kan banyak ya macam-macam. Tadi awalnya mulai dari komik dulu. Nah, kalau desain interior kan lebih ke barang-barang gitu kan sih, barang-barang rumah. Nah, berarti emang udah jago gambar sejak dulu kah apa gimana sih? Mungkin gak begitu jago sih ya dulu. Cuman gara-gara dilatih terus, jadi lumayan berkembang, diasah terus soalnya skillnya. Jadi makin terlihat. Kalian kalau ngegambar gitu emang barengan berdua sharing ide kah atau kayak gimana sih sebenarnya? Kalau gambar interior ya sering sharing sih, misalnya ini dilihat nih kurang apa gitu. Sering kasih masukan sih ya, kita kasih masukan satu sama lain. Bagus warna, misalnya lebih bagus warna putih kah atau lebih bagus warna krem kayak gitu. Sering kasih masukan.
Berarti emang dari kecil akur ya kalian? Atau gimana? Akur sih, paling juga debat doang. Nah untuk yang tadi soal passion, keinginan ingin jadi apa ya ke depannya, kalian emang ini ya sering ngobrol satu sama lain, kita barengan lagi yuk ke cita-cita kita barengan gitu, atau kayak gimana sih? Sering, kita sering banget diskusi kedepannya mau kayak gimana, langkah awalnya kayak gimana, depannya. Iya, misalnya kalau plan A gagal, kita nyediain plan B kayak gitu sih, sering diobrolin. Sama sering diobrol realistis nggak plannya gitu ya. Nah ini berarti emang kalau untuk di bidang desain interior ini, apakah memang ada inspirasi tadi kan sebelumnya dari ada keluarga juga ya? Atau gimana tuh? Sebenarnya banyak sih inspirasinya ya, dari sosial media kan sekarang udah banyak kayak bagus desainnya gitu. Nah dari itu juga bisa diambil sih inspirasinya. Dan kalian memutuskan akhirnya kuliah desain interior di Maranatha itu seperti apa sih? Kenapa akhirnya memilih di Maranatha gitu? Balik lagi tadi karena saudara juga pernah kuliah di Maranatha dan hasilnya juga memuaskan ya buat kita, buat ke dunia kerja juga. Jadi kita pilih Maranatha. Oke. Dan kalian kan selama ini juga sering ikut ini ya, lomba-lomba di desain interior. Boleh dikasih tahu dong sama Tribuners, kalian pernah mengikuti lomba apa aja, terus juga juaranya seperti apa prosesnya? Sebenarnya kalau lomba kita banyak sih, udah banyak ya, cuman kan nggak selalu menang. Namanya juga berproses, kita ambil kesalahan kita atau apa yang kurang buat diimprove. Nah, untuk pertama kali menang tuh yang handle. Kita ikut lomba handle pintu dari Kenari Jaya. Apa handle Kenari pintu? Jaya handle pintu. Dari Kenari. Ya, kita ikut lomba itu buat mendesain handle pintu pas pandemi. Jadi kita desain yang berhubungan sama social distancing. Waktu itu kita menang juara favorit pilihan media sosial. Oke. Selanjutnya ikut lomba Yang coworking, yang ngadain lomba itu tuh Universitas Brawijaya waktu itu. Nah waktu itu cuma dikasih waktu 2 mingguan ya. Waktunya cuma 2 minggu. Iya, sedangkan kita juga lagi sibuk ngurus masalah lain kuliah, tugas kuliah ini. Yang ini KM wirausaha ini. Oh, berarti Soalnya mengerjakan 2 hal sekaligus Iya. Keren. Nah waktu itu tuh kita tuh sempat bingung juga ya, kayak harus kayak gimana layoutnya. Soalnya harus multifungsi juga ruangannya, karena terbatas ruangannya. Harus bisa dipakai buat seminar ruangan itu tuh, atau buat kerja kelompok buat mahasiswa Universitas Brawijaya itu. Terus karena bantuan dosen juga, dekan kami Bu Irena, kita bisa lolos dan juara kedua. Berarti banyak diskusi ya selama itu sama dekan. Ada masukan dari dekan kayak gitu. Apalagi co-working space kan emang lagi ramai ya di beberapa tempat, mau kafe atau perkantoran udah dirubah ya konsepnya ya. Nah berarti emang kalian ini ya harus bekerjanya benar-benar nguras otak untuk terus-terusan kreatif dong. Iya. Nah untungnya kita tuh emang suka berpikir orangnya. Untungnya. kita senang cari sesuatu yang baru. Iya, seneng ngelakuin hal baru. Terus orangnya juga kayak mau kerja terus gitu. Orangnya Kadang kalau nggak ngapa-ngapain kita tuh cari kerjaan lain. Ya, kadang kayak libur kuliah, kita cari lomba biar bisa ada yang dikerjain. Iya. Lumayan memperluas wadah, cari pengalaman gitu. Berarti dan biasanya kalau lomba itu berdua barengan gitu? Berdua karena udah tahu mungkinnya kinerjanya kayak gimana kayak gitu. Diskusinya juga udah enak gitu. Jadi selalu berdua. Nah kalau balik tadi yang udah lomba yang kalian ikutin, yang tadi yang awal itu kan soal kenari ya, itu boleh dijelasin nggak sih konsepnya seperti apa gitu? Konsepnya tuh karena waktu itu sedang pandemi, jadi kan banyak kuman ya kalau pegang handle pintu itu. Iya, handle pintu. Jadi kita mikirin bagaimana caranya desain handle itu tanpa dipegang tapi bisa untuk membuka. Oke. Jadi caranya tuh handle-nya tuh dibukanya pakai ini.
pergelangan tangan. Jadi ditarik masukin. Oh, ya gitu. oke. Sama ada bolong kayak kita tuh bisa masukin fingerprint juga ada yang kedua. Terus ada kayak bolong di handle-nya bisa kita masukin benda. Jadi kita tarik gini. Oh, jadi Jadi nggak bersentuhan langsung sama si Oh. handle-nya. Oke, ini menarik banget ya. Kalian di usianya berapa nih? 21 sekarang. 21 ya? Yang kedua-dua. Dari berbagai macam informasi mau di media sosial atau apapun, gimana sih cara kalian untuk, biasanya kan kalau kita udah main media sosial kan stuck ya, kayak mager gitu, nggak pengen ngapa-ngapain, pengennya rebahan aja. Tapi gimana caranya kalian tetap mengembangkan ide dan kreativitas untuk ayo dong dipakai gitu terus kreativitas supaya nggak mati gitu? Mungkin kalau menurut saya sih kita nentuin dulu tujuannya kayak gimana supaya bisa tetap konsisten, karena konsisten yang sulit dibanding untuk memulai sesuatu gitu. Harus nentuin dulu tujuannya mau kayak gimana, mau ke arah mana gitu, baru bisa gitu sih. Mungkin ngelihat juga orang-orang inspiratif lainnya yang bisa supaya kita tetap konsisten ngakuin sesuatu. Oke. Kalau di antara Gaby atau Grace biasanya yang kayak mager gitu ada nggak sih? Ada sih, Ada fase-fase mager nggak sih dalam kehidupan? Ada tapi ini. Tapi kita sering, misalnya dia yang mager, aku selalu nyemangatin biar nggak mager. Jangan nunda-nunda pekerjaan. Langsung dikasih nih ikut lomba gitu ya? Mungkin itu tim butuhnya orang gitu Oke. buat nyemangatin. Nah, tapi kalian pernah ini nggak satu tim sama, kan kalau kembar kayaknya udah tahu banget ya satu sama lain. Tapi bekerja di luar sama kembaran kalian gitu, pernah nggak satu tim sama orang yang beda gitu di luar? Pernah. Nah, itu tantangannya seperti apa tuh Pak? Soalnya kan pasti kalau beda orang, beda kepala, beda ide kan. Nah, itu gimana sih? Ya mungkin beda cara penyampaiannya gimana. Pasti kan beda-beda tiap orang karakternya. Gitu sih, cara ngejelasinnya aja beda. Dan harus bisa ngejelasin sebenarnya. Berarti nggak cuma harus bisa gambar dong. Biasanya kan cuma lihat hasilnya seperti apa nih, tapi harus bisa public speaking juga ya kalian. Iya, soalnya desain interior itu nggak cuma desainnya juga, tapi konsepnya kita harus bisa ngejelasin konsep ke orang lain. Gitu. Nah, berarti kalian ini nggak sih belajar, kan biasanya ada yang emang fokusnya di gambar tapi public speakingnya mungkin kurang bagus gitu, nggak bisa ngejelasin. Kalian emang belajar juga seperti itu atau kayak gimana? Presentasi di depan Gaby atau di depan Grace gitu? Sebenarnya buat kuliah di Maranatha ini emang banyak presentasinya, jadi kita bisa sambil belajar gimana sih presentasi, ngelihat teman presentasi, wah itu bagus, kita bisa ambil. Saya juga ikut lomba juga, kan banyak presentasi, kita juga bisa belajar dari situ sih. Oke. Sempet pas awal-awal ini nggak sih nervous gitu, malu gitu, apa ya yang kita jelasin udah bener belum ya? Iya, kayak gitu nggak? Sering ngerasa kayak gitu. Sering. Jadi kita sering juga presentasi satu sama lain, kasih masukan satu sama lain juga. Berarti emang benar-benar support sistemnya kembarannya ya. Bener. Tapi aku penasaran nih, kalau misalnya kalian pernah nggak sih berantem paling lama berapa lama ya? Lama gitu berantemnya? Enggak ya, pernah lama. Oh, enggak. Oke. Berarti emang harus saling mendukung ya satu sama lain. Oke. Nah, ini juga aku lihat di media sosial, Grace sama Gaby punya media sosial sendiri untuk studionya ya? Iya, buat portofolionya. Buat portofolio. Nah, untuk Gaby sama Grace boleh dijelasin nggak nama untuk portofolionya tuh apa dan isinya seperti apa? Kalau saya Swan Studio namanya. Kalau saya Race Studio. Tapi kita juga bakal ada akun portofolio bersama sih. Yang kolaborasi. Kita berdua sih sebenarnya. Ya, kita berdua. Tapi belum ada apa-apa sih, namanya Wujud Studio. Ya, Studio Wujud. Ya, Wujud Studio. Nah, boleh dijelasin nggak tadi Swan Studio sama Racik Studio tuh perbedaannya apa buat dari Gaby? Sebenarnya sama untuk isinya, untuk isinya kontennya sama sih, kayak portofolio, kegiatan di kampus, karya-karyanya kayak menggambar, kayak gitu sih sebenarnya. Nah, ini juga di samping kita ya udah ada hasil
hasil karya dari Gaby sama Grace nih. Ini bentuknya tas ya, Gaby sama Grace ya. Boleh dijelasin nggak apa sih ini tuh? Nah ini tuh sebenarnya kan kita sering ngafe ya, anak-anak muda ini. Iya, kopi ya. Iya, itu kopi. Kopi susu kan butuh susu ya. Nah ini tuh terbuat dari kotak susunya, karena kotak susu ini tuh terbuat dari plastik, ada plastiknya. Sedangkan plastik itu nggak bisa didaur ulang. Nah jadi kita manfaatin untuk membuat tas ini. Tuh, ini juga sebenarnya kolaborasi juga dengan anak fashion di Maranatha. Jadi kita tuh menggunakan jasa anak desain fashion untuk menjahit tas ini. Lalu juga kan anak fashion tuh banyak kain-kain sisa. Kita juga pakai di tas ini. Seperti buat tutup tasnya. Kita pakai itu bekas kain sisa dari anak fashion, kita pakai kembali. Gitu. Berarti emang benar-benar harus ngikutin kan, kalau sekarang udah berubah ya konsepnya sustainability. Terus kalian juga harus tetap aware gitu sama lingkungan. Ya benar. Nah itu kalian menuangkannya bagaimana? Dengan selain ini ada lagi nggak? Mungkin apa lagi belum ada? Belum ada sih ya. Jauh ini cuma ini. Jauh ini. Iya. Nah untuk tas ini berarti kalian membutuhkan berapa kantung susu nih? Sebenarnya beda-beda sih tiap tas. Nggak begitu banyak sih, cuman susahnya itu kalau kita salah ngejahit kan otomatis bolong ya bekas jahitannya. Nah itu bisa diulang-ulang terus. Itu yang jadi susahnya untuk membuat tas ini. Gitu. Ini juga harus dicuci dengan benar, soalnya nanti bau susu kalau cucinya nggak benar. Harus dikeringin. Mungkin lebih ke prosesnya aja sih yang ribet. Panjang ya prosesnya untuk menjadi satu buah tas ini ya. Benar. Nah selain produk tas seperti ini juga boleh kasih tahu dong sama Tribuners hasil karya desain interior kalian tuh seperti apa sih? Mungkin orang masih menerka-nerka ya. Oke, main The Sims apa ya? Ingatnya main The Sims aja, tapi boleh lihat nggak sih hasil real kalian yang kalian gambar tuh seperti apa sih? Untuk gambar ada. Di ini ya supaya lebih rapi ya. Dikumpulin untuk portofolio. Ya. Nih. Ini semester awal. Semester awal. Ya, kalau untuk semester awal tuh masih menggunakan tangan, nggak boleh digital. Jadi kita bisa melihat gimana sih cara menggambar yang bagus kayak gitu, menarik garis yang bagusnya gimana. Berarti ini dari pensil warna ya? Iya, pensil warna. Ini dari drawing pen. Oh itu bagus banget ya, drawing. Itu berapa lama ya nitik-nitik titik-titik gitu ya? 1 bulan. Ya. 1 bulan kayak gitu. Berarti kan selain harus bisa gambar, kalian juga membutuhkan kesabaran ya nggak sih? Kesabaran dan ketelitian dan konsistensi. Benar zen sekali ya kalian harus kayak. Oke. Nah selama menggambar kayak tadi tuh hasil karyanya kan pasti kan memakan waktu yang cukup lama. Pernah nggak sih di tengah-tengah kayak ngeblank gitu, aduh ini teh apa lagi ya gitu, pernah nggak sih? Pernah sih. Makanya harus ada rest kali ya. Iya harus ada rest. Ada rest. Bisa ngebagi waktu. Kita tuh selalu ngebagi waktu dan selalu ngeplan. Misalnya buat minggu depan hari Senin tuh harus ngerjain apa, hari Selasa tuh harus apa gitu. Jadi di weekend kita nggak pegang sama sekali. Kita bisa istirahat di weekend. Mungkin itu ya biar nggak mager gitu. Ya, tipsnya punya manajemen waktu yang bagus juga ya. Nah, boleh lihat lagi ini konsepnya ada ini nggak sih? Kalau kalian konsep khusus kayak misalnya temanya minimalis atau apa Skandinavian, kalau sekarang kayak gitu-gitu Japandi gitu nggak sih? Atau kayak gimana konsep? Kalau kita lebih seneng yang Japandi karena lebih homey kan. Iya, terus kita juga senang mainin benda-benda furnitur yang multifungsi. Seperti apakah itu? Misalnya kayak lomba yang co-working space itu, kan itu ruangnya terbatas.
Jadi kita buat beberapa partisi yang nantinya bisa ada pemisah antara ruang kerja kelompok, ruang pribadi buat mengerjakan. Nah setelah itu kan kita kasih partisi. Setelah dibuka itu bisa jadi wadah buat rapat. Oh, oke. Jadi kayak memanfaatkan ruang, misalnya ruangannya minimalistik tapi bisa dirubah macam-macam gitu ya. Oke. Nah berarti kalau boleh tahu, ini nggak sih kalian kayak mengikuti tren-tren desain interior tuh tiap tahunnya emang berubah atau kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya berubah, cuman biasanya tergantung sih, kesukaan orang kan beda-beda ya. Oke. Ya, kadang suka dia lebih simple, ada yang suka high class kayak gitu. Nah kalau trennya setelah ini udah jauh dari pandemi sih ya, cuman orang-orang kan mulai kayak lebih senang betah di rumah, lebih senang mendesain ruangannya. Nah tahun 2024 ini apakah ada kayak tren khusus nggak sih orang-orang tuh, apa warna temboknya atau seperti apa gitu yang lagi ngehits? Kayaknya lebih ke warna krem kalau sekarang-sekarang. Oke. Ya. Karena lebih homey buat aktivitas dalam rumah. Ya, dan sekarang kan harga tanah mahal juga kan ya. Jadi kalau warna krem kayak gitu bisa membuat ruangan terasa lebih luas. Karena terang. Nah ini juga boleh ya dikasih tips buat, biasanya kan rumah-rumah milenial minimalis, kecil-kecil tapi lebih nyaman ya dibanding yang rumah gede kayak gitu. Nah boleh dikasih tau nggak sih sebenarnya kalau misalnya rumah yang minimalis tuh desain interiornya harus seperti apa sih? Biasanya kan malah jadi numpuk barang, orang-orang sekarang tuh kayak barang ditumpuk-tumpuk malah jadi berantakan gitu. Harusnya kayak gimana sih? Mungkin lebih banyak furnitur kayak lemari penyimpanan yang gak semua orang bisa lihat, jadi tersembunyi. Itu bisa diidein sih, biar nggak barang-barang nggak terlihat sama orang lain, bisa dimasukin ke dalam furnitur tersebut. Nah kalian banyak nggak sih yang kayak menghubungi untuk jasa mendesain kayak kafe atau coffee shop atau rumah-rumah minimalis gitu gimana? Orang ke kita maksudnya. Pernah waktu itu desain rental PS. Oh gitu? Iya. Rental PS pun di desain interior ya? Mungkin biar kelihatannya lebih enak ditempatin juga sih. Terus dia juga maunya yang Japandi gitu. Rental PS tapi Japandi? Iya, stylenya biar terasa lebih homey katanya, kayak di rumah pinginnya. Jadi 24 jam betah ya kan? Iya. Di sana. Oke. Ternyata unik-unik ya, nggak terpikirkan gitu tempat rental PS pengen dibuat Japandi. Iya, benar. Nah untuk kalian sendiri berarti emang tipe-tipe yang senang mendekor ruangannya sendiri nggak sih, kayak kamar kayak gitu? Buat kamar sih iya juga sih sebenarnya. Nah biasanya kalau untuk kamar cocoknya yang kayak gimana sih? Buat yang kamar juga tergantung orang sih. Cuman mungkin yang nggak begitu banyak elemen-elemen yang jadinya rame gitu. Soalnya kan tempat istirahat juga di kamar. Jadi untuk elemen-elemen yang digunain ini juga nggak boleh yang terlalu menonjol. Nah bener nggak sih katanya kalau kamar tuh warnanya nggak boleh merah, kuning gitu, malah jadi mengganggu untuk tidur, itu ngaruh nggak sih kayak gitu? Ngaruh sih. Ada risetnya juga sih sebenarnya kayak gitu. Nah cocoknya kalau untuk ruangan tidur warna apa sih? Netral aja sih, kayak coklat, putih, krem gitu. Nah kalau untuk Grace atau Gaby, emang kalau misalnya desain interior itu kalian emang senang mendesain seluruh ruangan kah? Atau untuk misalnya untuk kitchennya aja atau untuk bedroomnya kayak gimana? Sama aja, ya kita sama aja sih, senang ngedesain apa aja. Ya saat ini juga kita senang ngedesain kayak dekor-dekor wedding, sangjit kayak gitu. Kita juga ngedesain untuk wedding ya. Jadi desain interior itu nggak terpatok di rumah, toko kayak gitu, nggak terpatok. Karena kan
orang taunya desain interior, oh ruangan aja gitu ya. Ternyata bisa untuk yang lain juga. Ya, booth, pameran, bisa pop-up store kayak gitu, bisa window display. Nah tadi pop up store, apalagi sekarang banyak kalau misalnya event gitu banyak pop up store yang muncul tapi eye catching banget ya. Iya, bisa. Oke. Nah untuk bikin desain seperti itu biasanya kalian kayak harus jauh-jauh hari kah atau berapa lama gitu memakan waktunya? Biasanya sih jauh-jauh hari ya, soalnya kan suka ada revisi klien tuh. Biasanya kan kalau nggak cocok lah, apalah, jadi selalu diganti. Jadi harus jauh-jauh hari sih, gitu. 3 bulanan paling. Terus nanti juga harus dibuat barangnya, gitu. Berarti ini emang memakan waktu yang lama, tapi hasilnya maksimal gitu ya. Nah kalian selama ini kalau misalnya kayak pernah nggak sih kan ngegambar terus menggunakan otak untuk bekerja kreatif. Nah kalau misalnya stuck, kalian biasanya ngapain sih? Kalau saya sih cari inspirasi. Cari inspirasi. Rehatnya gitu apa? Rehatnya biasanya kita jalan-jalan. Bener sering nugas di luar sih. Biar cari inspirasi juga kan dari kafe-kafe di Bandung kan banyak tuh. Kisahnya kan macam-macam. Kita kadang cari inspirasi juga dari situ. Tapi sambil jalan-jalan. Jangan biasanya berdua juga? Enggak, kadang banyakan, kadang sama yang lain, nggak selalu berdua. Ada banget. Kalian tapi satu kelas nggak sih? Ada yang satu kelas. Ada yang enggak. Nah kita tadi mencari inspirasi dengan konsep yang berbeda-beda. Nah apalagi sekarang kan ada AI, teknologi AI yang memudahkan. Oh desainnya seperti ini nggak sih kayak merasa terancam, aduh kalau ada AI jadi nanti kita gimana nih desain interior ke depannya kayak gitu nggak? Sebenarnya terancam sih. Cuman kalau untuk AI kan sebenarnya otaknya kan kita sendiri ya. AI kan kita yang nulis mau ruangan kayak apa-apanya. Gitu. Jadi ya sebenarnya dari konsepnya juga kan kita yang buat gitu. Jadi nggak terancam sih kalau saya. Kalau untuk Grace sendiri? Enggak sih menurut saya, karena kan AI itu kan nanti muncul kan hasil desainnya. Tapi kan belum tentu ukuran juga benar kan. Jadi kalau desain interior kan kita bisa mendesain sambil ukurannya yang tepat kan. Jadi menurut saya itu nggak terlalu mengganggu sih menurut saya. Nah, berarti Grace sama GB udah tahu ya ke depannya cita-citanya emang ingin menjadi desain interior atau udah? Iya, desain interior. Berarti setelah lulus kuliah rencananya mau apa nih? Cita-citanya, harapannya pengen apa? Sebenarnya nggak mau fokus di interior aja sih, tapi bisa ke pameran tadi yang pop up, visual merchandising, ingin lebih ke arah sana juga gitu. Jadi nggak terlalu fokus di interior aja, ingin punya bisnis sendiri lah, yang lainnya juga. Kalau Grace? Sama sih, kita ingin buat usaha berdua sih. Desain gitu. Oke, Tribuners, tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar kehidupannya Grace sama Gaby dan ngobrol juga soal desain interior. Nah, sekarang aku punya pertanyaan nih untuk Grace dan Gaby. Jawab cepat ya. Ini sebenarnya kalian punya ini sama nih pemikirannya nih. Siapa yang paling manja? Kalau siapa yang paling disayang orang tua? Sama ya? Siapa yang IPK-nya paling tinggi? Oh iya, Gaby berapa IPK-nya? 389 sih terakhir mah lihat. Kalau Grace? 387. Beda dikit ya? Beda dikit. Tapi oke. Nah, siapa yang paling sering menemukan solusi? Kakaknya ya, karena kakak ya. Siapa yang paling lama dandan atau make up? Seneng make up. Simpel doang sih make up ya. Gak bisa yang gimana-gimana. Siapa yang paling iseng? Gaby juga yang paling iseng ya. Ini lucu banget nih, soalnya kalian selalu barengan sampai dari kecil sampai gede gitu, biasanya beda-beda bidang tapi ini tetap di bidang yang sama. Nah,
boleh dong untuk closing harapan dari masing-masing ya, dari Gaby sama Grace untuk industri kreatif di bidang desain interior, inginnya harapannya seperti apa sih nanti? Harapannya di bidang Iya. terus berkembang, yang penting jangan selalu stuck di satu tahap, selalu pingin mencari sesuatu yang baru, selalu belajar yang baru. Jadi kita selalu semakin berkembang, luasin wadah atau banyakin pengalaman sebenarnya, supaya kita bisa ambil pengalaman yang banyak dan kita bisa ambil yang baik-baiknya buat terus berkembang. Itu sih. Jangan lupa konsisten. Konsisten paling penting. Kalau saya nambahin paling harus ada motivasi dari diri sendiri untuk terus gapai apa yang ingin kita inginin. Terus untuk dunia interior juga nggak terpatok di interior saja, tapi bisa dari desain pameran, desain booth, dan juga bisa ke perfilman juga bisa. Itu sih paling. Oke, ini Grace sama Gaby makasih banyak ya udah mau memberikan masukan. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk kuliah di bidang interior design, jadi terbuka nih. Jadi oh ternyata banyak loh, nggak cuman desain rumah atau kamar aja ya. Nah, untuk Tribuners nih nanti bisa tonton tayangannya di YouTube-nya Tribun Jabar dan juga bisa update pemberitaannya di tribunjabar.id. Saya Putri Puspita bersama kru yang bertugas pamit undur diri, sampai bertemu lagi di program selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.